Selamat siang pemirsa, TVku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Victor Christian, inilah berita utama edisi kali ini. 807 karyawan PT Victory Apparel Semarang terancam PHK massal. Pasar modern BSB kebakaran, ratusan lapak hangus. Sobat Ananda Bersinar, cara BNNP Jateng libatkan pelajar lawan narkoba. Baik pemirsa, kita awali berita pertama. Perusahaan berhenti beroperasi sebanyak 807 karyawan PT Victory Apparel Semarang terancam PHK massal. Para karyawan saat ini sudah tidak ada kegiatan kerja dan hanya datang ke kantor untuk presensi dan menunggu pesangon yang dijanjikan perusahaan. Inilah aktivitas para karyawan di PT Victory Apparel Semarang yang terletak di Jalan Koster nomor 8, Kompleks Kawasan Industri Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Para karyawan tampak hanya duduk-duduk dan bercengkrama saja lantaran sudah hampir sebulan perusahaannya tidak ada aktivitas produksi lagi. Sejumlah pekerja pun hanya bisa pasrah jika perusahaannya tutup, meski mereka sebenarnya ingin tetap bekerja di tempat ini. Namun karena kondisi perusahaan yang diklaim terus merugi, mereka pun hanya berharap memperoleh pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita kan sebagai karyawan pinginnya masih kerja, karena kan kebutuhan Pak. Tapi ya mau kemana lagi dengan keadaan perusahaannya udah gini ya, kita mengikuti. Pengennya tetap masih pengen kerja. Jadi kalaupun di PHK bisa terima tapi harus ada pesangon. Ya, tetap. Di PT Victory Apparel Semarang tercatat ada sekitar 807 karyawan yang bekerja dan menggantungkan hidup mereka dari perusahaan garmen dengan produk pakaian untuk diekspor ke luar negeri. Tutuk Sarita, jurnalis TVku melaporkan. Sementara itu pemirsa, ancaman PHK massal di PT Victory Apparel Semarang mendapat atensi langsung dari Penasehat Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Said Iqbal menegaskan jika terjadi PHK maka perusahaan berkewajiban memberikan pesangon sesuai dengan aturan yang menjadi hak buruh. Ancaman PHK massal di PT Victory Apparel Semarang mendapat atensi langsung dari Penasehat Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Senin siang, Said Iqbal mendatangi langsung pabrik perusahaan dan melakukan dialog dengan buruh dan perwakilan perusahaan, serta didampingi langsung dari perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Disnaker Provinsi dan Disnaker Kota Semarang. Said Iqbal menegaskan jika terjadi PHK, maka perusahaan berkewajiban memberikan pesangon sesuai dengan aturan yang menjadi hak buruh. Menurutnya, dari hasil mediasi sudah ada kemauan untuk membayar pesangon karyawan. Namun besarannya dinilai masih rendah, sehingga ia meminta supaya minimal mengacu pada aturan terbaru, yakni 1 kali ketentuan. Pabrik ini sewa gedungnya, mesinnya juga sewa. Ini kan susah kita nih. Ya, mudah-mudahan jangan lari, kebanyakan lari. Tapi tadi pengusaha sudah berjanji melalui Ibu Viro, ya, manajer general affair-nya, perwakilan yang ada di Semarang ini tidak akan lari sampai dengan Oktober gedung ini selesai kontraknya. Dengan demikian kasus PHK 846 buruh PT Victory Apparel harus selesai sebelum Oktober. Kita punya waktu 2 bulan. Apa yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada buruh? 1, hak-hak yang melekat pada buruh, yaitu uang pesangon. Buruh meminta 2,5 kali, pengusaha 0,5 kali. Nampaknya nih, tapi belum ada keputusan,
akan ada di titik temu 1 kali. Itu sudah normatif, memang aturannya 1 kali. Saya tegaskan kepada pengusaha dimanapun berada, tidak ada lagi alasan efisiensi pesangon dibayar 0,5 kali melalui peraturan pemerintah nomor 35. Itu udah gugur. Sementara itu, para buruh Victory Apparel mengaku sudah berulang kali melakukan mediasi dengan perusahaan dan harapannya mereka memperoleh pesangon layak. Seharusnya manajemen itu memberikan hak kita secara adil, tidak seenaknya aja. Dia bilang agensi terus bilang 0,5. Padahal kita sudah berjuang mati-matian selama 20 tahun. Kita ditindas pun kita sudah diam. Semenjak ada serikat, 2 tahun berdiri, kita sudah, alhamdulillah kita sudah merasa ada perubahan. Selama kita kerja lembur 4 jam, 3 jam, tidak di-cancel. Dulu kita belum ada serikat, kita sering cancelan. Ada digaji. Seperti itu Pak. Harapan saya paling tidak Mentah-mentahan. perusahaan ada pacuan dari perbedaan PHK itu kan harusnya ada kayak tali AC seperti itu, kayak pesangonnya ya lebih layak lah Pak. Terhadap para karyawan yang terancam PHK, Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang memastikan pihaknya siap membantu para pekerja, khususnya yang warga Kota Semarang, seperti akan memberikan pelatihan keterampilan hingga penyaluran ke perusahaan lain yang membutuhkan. Kami oleh Bu Wali Kota sudah menyediakan anggaran untuk pelatihan bagi warga Kota Semarang yang terdampak ini, segera mendaftar di kami, KTP-nya kumpulkan, mau pelatihannya apa untuk membangun usaha baru, kami siap melatih. Jadi prinsip bahwa setelah ini kami berembuk kembali. Untuk pabrik ini tetap PHK Pak ya? Ya karena kontraknya ini Oktober sudah selesai. Kemudian alat-alat ini mesti akan diambil oleh yang punya. Jadi kami harap sebelum ini tutup, hak-hak buruh dan buruh sudah selesai semua. Tutuk Carita, Jurnalis TVku melaporkan. Pasar modern BSB kebakaran, ratusan lapak hangus terbakar. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Leleku Bumbu enak sekali. Kampus harus jadi tempat yang bikin kita nyaman belajar bareng. Tapi, tahu nggak? Di kampus juga bisa terjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, bullying atau perundungan, cyberbullying, bahkan intoleransi atau diskriminasi. Kadang bentuknya nggak kelihatan. Mungkin kita mikir, ini biasa aja. Padahal ini serius, bisa melukai siapapun. Oleh karena itu, Udinus punya Satgas PPKPT, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi buat kamu yang lagi melihat atau merasakan kekerasan yang ada di lingkungan kampusmu. Kalau kamu jadi korban, saksi, atau tahu tentang kasus seperti contoh tadi, kamu bisa langsung lapor di website ppk.dinus.ac.id. Nah, Satgas itu bukan buat nakutin, tapi Satgas itu adalah tempat aman. Laporanmu rahasia, kamu nggak sendirian, semua orang berhak aman di kampus. Udinus, kampus aman, anti kekerasan, anti perundungan, anti intoleransi.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, kebakaran melanda Pasar Modern BSB Kota Semarang pada Minggu siang. Akibat kejadian ini, ratusan lapak ludes terbakar. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan kebakaran di Pasar Modern BSB Kota Semarang Minggu siang. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara, sementara di dalam pasar kobaran api menghanguskan ratusan lapak pedagang. Peristiwa ini membuat panik para pedagang dan pengunjung sebelum akhirnya berlarian menyelamatkan barang dagangan dan diri mereka ke tempat yang lebih aman. Dugaan sementara api berasal dari gas LPG yang bocor di warung soto sisi utara pasar. Kencangnya angin membuat api langsung merembet ke berbagai lapak lainnya. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian, usai damkar menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 20 personilnya. Menurut informasi dari pengelola di sini, Pak Gabi namanya, itu dari gas, tabung gas. Jadi ibunya itu mau masang gas, itu bocor, tapi masih ada kompor yang masih menyala. Akhirnya api itu nyamber ke gas yang bocor tadi itu. Kemudian timbullah api yang cukup besar. Endang, salah satu pedagang menangis sesegukan melihat 2 lapak dagangannya ludes dilalap si jago merah. Tak hanya barang dagangan yang ludes terbakar, namun peralatan elektronik, kulkas, dan gilingan kopi yang baru dibeli juga ludes terbakar. Pedagang lainnya Nugroho mengaku mengalami kerugian lebih dari 15 juta rupiah. Semua barang dagangan buah-buahan terbakar, tak ada yang bisa diselamatkan. Kemarin baru diisi kulkas sama perlengkapan untuk alat-alat giling kopi. Jualannya apa Ibu yang di situ? Kemarin kerdus sama styrofoam sama yang lainnya plastik. Untuk tadi saya nggak jadi makan di sini. Setengah jam yang lalu saya mau makan di situ dulu. Pengen makan gudeg gitu. Mau saya pulang, aku bilang, "Mah, pas mau kebakaran." Dari Superindo saya langsung ke sini. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Jangan jualan buah ya Pak? Buah semuanya lapak 2 ini. Oh, lapak 2 berarti? 2. Kerugiannya berarti perkiraan berapa Pak? Saya 15 jutaan ini. 15 jutaan? Iya, habis ini ya Pak ya? Habis ini ya. Saya dipanggil istri, begitu api sudah kesini kan saya berusaha bantu sana. Iya. Terus dipanggil istri, saya lari sini, saya menyelamatkan timbangan aja. Oh, menyelamatkan timbangan? Timbangan aja, udah lari saya. Sudah naik ke sini api, ini asap sudah hitam semua. Tak ada korban luka ataupun jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Tutup Carita, jurnalis TVku melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas kawasan industri sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan kawasan ekonomi khusus atau KEK Kendal kini menjadi modal Pemprov untuk menggait investor asal Singapura guna membangun kawasan industri baru. Keberhasilan pengelolaan KEK Kendal menjadi topik utama pertemuan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama Chief Operating Officer Sembcorp Industries Gareth Wong di Kota Semarang. Hingga akhir 2025, akumulasi investasi KEK Kendal telah mencapai 187,05 triliun rupiah. Sementara pada semester pertama 2026, capaian investasi sudah menembus 2/3 dari target tahunan. Bermodal capaian tersebut, Pemprov Jateng menawarkan peluang pengembangan kawasan industri baru kepada Sembcorp guna mengakselerasi investasi dan membuka ribuan lapangan kerja baru. Karena sudah berjalan dengan lancar untuk KEK Kendal, berharap akan ada kawasan industri lagi yang dibangun oleh Sembcorp. Dan Pak Gub tentunya menyambut baik, kemudian dia juga menawarkan lokasi-lokasi lain yang memang kawasan peruntukan industri. Nah, ini bagian dari penjajakan. Bagi Sembcorp Industries, Jawa Tengah memiliki prospek strategis dalam jaringan kawasan industri regional.
Sembcorp berencana membangun poros kawasan industri Vietnam, Singapura, dan Indonesia dengan menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan utama. Restu Indah, Jurnalis TVku melaporkan. Pemirsa, setelah jeda berikut akan kami sajikan informasi tentang Sobat Ananda Bersinar menjadi cara BNNP Jateng libatkan pelajar lawan narkoba. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. In our earlier classes, students are nurtured to a play-based learning approach to foster their journey, to discover their interests and abilities, to ignite their imagination and explore their world. Come on, join us to Permata Bangsa School. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haji Agus Rohmat, SIK SMHUM, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan selamat memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Tahun ini, peringatan HANI mengusung tema membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini merupakan wujud komitmen bersama dalam melindungi anak dan remaja dari ancaman penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika, sekaligus mempersiapkan generasi unggul yang sehat, cerdas, tangguh, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045. Melalui gerakan Ananda Bersinar, mari kita perkuat sinergi dari mulai keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, media, dunia usaha, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba bagi anak-anak di Jawa Tengah. Saya mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk terus meningkatkan kepedulian, kewaspadaan, dan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika. Mari kita bersama-sama wujudkan generasi Ananda Bersinar yang sehat, cerdas, dan kuat sebagai pondasi Indonesia Emas 2045. Anak hebat tanpa narkoba dimulai dari Jawa Tengah bersinar, bersih dari narkoba. War on Drugs for Humanity. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Itu Udinus, Universitas Dian Wiswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja, koncone lulus kuliah buka usaha, kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Wiswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional.
Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Fakultas Kedokteran Udinus hadir dengan faktor pembedanya dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang profesional. Salah satunya dengan pembangunan gedung Fakultas Kedokteran yang terletak di atas lahan yang representatif dan berada di jantung kota Semarang. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momen BNN Provinsi Jawa Tengah merangkul generasi muda. Lewat gerakan Sobat Ananda Bersinar, para pelajar didorong menjadi pelopor pencegahan narkoba di lingkungannya. Komitmen BNN Provinsi Jawa Tengah dalam memberantas narkoba digaungkan lewat Jalan Sehat HANI 2026 di Kota Semarang. Kegiatan yang dibuka Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini diikuti jajaran Forkopimda, pegiat anti narkoba, serta ratusan elemen masyarakat. Selain Jalan Sehat sepanjang 5 km, acara diisi dengan senam, hiburan, dan kampanye hidup sehat. Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Polisi Agus Rohmat menegaskan, pelajar harus didorong menjadi penggerak dengan menghasilkan konten positif dan mengedukasi teman sebaya. Kita berharap anak-anak Indonesia khususnya di Jawa Tengah ini menjadi anak yang sehat, cerdas dan kuat, dan dia adalah merupakan calon pemimpin di tahun 2045. Maka kita harus kawal agar mereka terlindungi dari bahaya ancaman narkoba. Mereka harus menjadi agent of change dan agent of influence atau influencer. Mereka harus mampu mempengaruhi teman sebayanya dengan membuat video-video konten berisi pencegahan narkoba. Pencegahan narkoba lewat generasi muda juga ditandai dengan pengukuhan 10 Sobat Bersinar dari perwakilan pelajar SMA dan SMK se-Kota Semarang. Mereka diproyeksikan menjadi teladan dan pelindung bagi teman sebaya guna mewujudkan Indonesia bersinar. Tentunya kami sebagai anak muda yaitu dipercaya untuk menjadi role model di sekolah kita untuk memberantas narkoba di tingkat sekolah kita. Ya, itu kita ada membuat konten untuk edukasi mengenai narkotika dan itu disebarkan di media sosial. Lalu untuk caranya di lingkungan sekolah sendiri, kita juga ada beberapa kali sesi kita masuk kelas, terus kita di situ kita mengedukasi, kita memberikan sosialisasi mengenai narkotika. Melalui gerakan ini, BNN Provinsi Jawa Tengah berharap generasi muda mampu mentargetkan kampanye anti narkoba secara masif di lingkungan sekolah. Restu Indah, Jurnalis TVku melaporkan. Pemirsa, kolaborasi antara sekolah dan orang tua menjadi kunci dalam mendukung proses belajar serta pengembangan karakter anak. Hal itulah yang menjadi fokus dalam Management Meet Up with Parents yang digelar Permata Bangsa School menyambut tahun ajaran baru. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menyudahi jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Dan bagi pemirsa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, Udinus ada sejumlah program SPMB yang dibuka. Mulai dari jalur reguler, RPL, beasiswa hingga pintar ASN. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui pmb.dinus.ac.id. Saya Victor Christian dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Kegiatan bertema Bridging Vision and Partnership for Student Success ini menjadi wadah bagi manajemen Permata Bangsa School dan para orang tua untuk menyampaikan visi dalam mendampingi pendidikan anak. Pertemuan ini diikuti 150 orang tua wali murid dari jenjang early years hingga high school. CEO Yayasan Permata Bangsa, Stefanus Surya Atmaja menegaskan bahwa keterlibatan orang tua sangat penting dalam membentuk kemampuan akademik
karakter, serta soft skill siswa. Sebagai sekolah yang mengharapkan output dari anak dan terlengkapi dengan baik, hal itu juga menjadi concern. Bagaimana kita sedari awal kita melengkapi anak-anak kita dengan kemampuan coding, dengan kemampuan untuk bisa bekerja sama dengan artificial intelligence, supaya bukan hal-hal yang baru lagi, tapi sudah dari awal diberikan materinya, dikenalkan. Bagaimana juga bisa mengimbangi kehidupan akademik dengan orang yang hobi. Bagaimana mengembangkan talenta di luar akademik yang itu berkaitan erat dengan self-esteem. Sinergi tersebut diterjemahkan dalam program pembelajaran tahun ajaran 2026-2027. Permata Bangsa School menerapkan kombinasi kurikulum Australia untuk early years, Cambridge untuk SD hingga SMP, serta Oxford EQA bagi siswa SMA. Seiring lonjakan jumlah siswa hingga hampir 200%, sekolah juga menyiapkan program academic mapping untuk kuliah internasional, serta rencana pembangunan roof dome sebagai ruang interaksi dan belajar siswa. Kemudian untuk yang SMA kelas 10 sampai 12 kita menerapkan Oxford EQA. Jadi nanti evaluasinya akan dilakukan oleh Oxford EQA sehingga terutama bahasa Inggris ya, terutama bahasa Inggris untuk internasional, meskipun Oxford EQA itu bisa bahasa Inggris, matematika, combined science dan sebagainya, tapi kita utamakan yang bahasa Inggris sehingga mereka siap untuk memperoleh literasi global, mereka siap untuk masuk di universitas manapun di luar negeri. Ya, utamanya adalah infrastruktur pembangunan roof dome ya di sekolah kami sehingga anak-anak itu memperoleh ruang bermain, ruang interaksi, ruang belajar yang lebih luas. Forum ini sekaligus menjadi kesempatan bagi orang tua untuk memahami arah pengembangan sekolah. Rebecca, orang tua siswa asal New York, Amerika Serikat, menilai pendekatan dwibahasa dan kurikulum internasional menjadi alasan utama memilih Permata Bangsa School. Waktu mulai masih TK, kami cari SD yang baik untuk dia. Kami cari yang SD yang punya dua bahasa, karena kami pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan juga kami cari sekolah yang pakai kurikulum internasional. Dan waktu kami udah trial dengan beberapa sekolah dekat dengan sini, kami pilih di sini karena ada guru yang sangat luar biasa dan selalu mengajar dengan baik dengan siswa di sini, dan juga karena kurikulum mereka campur dengan kurikulum dari luar negeri dan dari Indonesia juga, seperti yang agama dan seperti itu di Indonesia, tapi untuk yang matematika, sains dan bahasa Inggris itu dari Cambridge. Dan juga kami pilih di sini karena mereka mungkin holistik untuk anak-anak di sini. Mereka fokus kepada akademik tapi juga untuk sosialisasi, untuk adaptasi dengan situasi baru. Dan ya sudah tahun kedua dan kami masih semangat masuk di sini dan senang sekali dengan Permata Bangsa School. Melalui kegiatan ini, kemitraan sekolah dan orang tua diharapkan semakin solid guna mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan global. Restu Indah, Jurnalis TVku, melaporkan.